Bab ancaman daripada mengganggu, menganiaya, menyakiti orang saleh dan orang lemah. Babut tahdzir min idza'is salihina wadh-dha'afati wal masakin. Kita tidak boleh mengganggu orang yang saleh, mengganggu orang yang saleh, orang yang lemah. Tidak boleh, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diganggu-ganggu. Kita mengganggu orang kan tidak boleh. Akan dituntut ketika orang menyakiti orang. Di Riyadhus Shalihin nanti di bab yang lain atau sudah akan dikatakan Nabi bahwa kambing yang bertanduk akan dituntut oleh kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang bertanduk dituntut. Kenapa? Karena ketika di dunia kambing yang bertanduk ini selalu menang. Selalu menang karena bekal senjata namanya tanduk disodok. Yang tidak bertanduk itu akan ada tuntutannya di akhirat. Padahal kambing kan tidak ada surga, tidak ada neraka kan. Tapi masalah kezaliman dituntut. Hatta bang sodus. Terus gimana? Ya sudah, berapa kali ditanduk, suruh nanduk, habis itu hancur sudah. Karena tidak ke neraka dan tidak ke surga. Nah, kalau kambing saja yang tidak ada surga neraka ini akan dituntut, apalagi menungso. Wa amal ahadits ka fakatsiratun. Katakan hadis-hadisnya banyak ya, di antaranya hadis Abi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Fil bab qabla hadza, sudah bab sebelumnya sudah disebut. Apa hadisnya? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sudah dibahas ini katanya kemarin, itu bab sebelumnya. Man ada, barang siapa yang memusuhi, memerangi kepadaku, memusuhi aku lewat mana? Waliyan, memusuhi dengan memusuhi walinya Allah, kekasihnya Allah, sehingga Allah tidak akan menjadikan kekasih ya kecuali orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Siapa walinya Allah? Secara zahir, hakikat kita tidak tahu. Secara zahir adalah orang-orang yang beribadah, taat, mengabdikan diri kepada Allah. Siapa ya musuhnya Allah? Ya orang yang tidak melaksanakan syariat dan tidak taat kepada Allah. Sehingga tidak sholat kok disebut dengan nama wali. Tidak ada. Mungkin kan rahasia Allah yang sudah berkaitan dengan rahasia Allah kan sudah di luar kemampuan kita. Artinya yang kita hukumi ketika dia beribadah kepada Allah, kita nyatakan dia orang baik. Ketika dia tidak sholat, tidak puasa, kita katakan dia orang jelek. Jangan kan ngomong wali, baik tidak, karena tidak melaksanakan ibadah. Ukurannya seperti itu. Lalu tidak sholat itu wali. Mana? Wali kan kekasih. Kita akan menjadikan kekasih bagi kita orang yang betul-betul senang sama kita kan gitu. Masa mau dijadikan kekasih kan tidak mungkin. Apalagi Allah. Oh ternyata tapi tidak tahunya dia wali, katanya siapa? Katanya siapa? Itu orang tidak sholat. Ya sudah tidak sholat musuhnya Allah. Ternyata wali. Ya ternyata ini katanya siapa? Ya ternyata menurut saya. Ya menurut kamu. Menurut syariat ada orang ahli maksiat menjadi walinya. Ternyata itu nanti Pak di akhirat. Andai kata ternyata di akhirat walinya Allah, kita tidak akan tertuntut, tidak akan salah. Kenapa? Karena kita menghukumi sesuai dengan syariat Allah.
Tapi betul-betul orang itu betul ahli ibadah, orang soleh, terus disakiti, faqad adzantuhu, aku umumkan, aku nyatakan kepada orang yang memusuhi walinya Allah tadi, bil harbi, dengan perang. Allah saja merangnya, apalagi kita. Orangnya yang mana? Yang memusuhi orang yang saleh, yang memusuhi orang yang benar, orang yang menegakkan hak, orang yang ahli ibadah kok dimusuhi. Harus kita perangi orang yang memusuhi ulama, memusuhi orang yang saleh, memusuhi orang yang menegakkan kebenaran. Allah perang sama orang itu, ya kita harus perang juga, kan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakrin, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Katanya Nabi, wahai Abu Bakar, la in kunta aghdabtahum, apabila engkau membuat mereka marah, membuat murka mereka, disalahi, akhirnya ngamuk. Siapa mereka itu? Hai Bilalan wa Salman wa Suhaiban. Andai kata kamu itu membuat mereka marah, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, disalahi, sampai orang-orang yang baik itu marah, maka Allah akan ikut marah. Membuat engkau, berarti engkau membuat marah Allah. Nyalah sama orang yang saleh, ahlul ilm wa ahlus salah, orang yang ahli ibadah dikudo, disalahi sampai orang itu marah, berarti engkau Abu Bakar membuat marah Allah, karena marahnya Allah itu bersama dengan marahnya orang-orang yang saleh. Ada saja kan gitu, jelas kan. Jangankan sekarang, Nabi itu ada yang gudo, kan gitu. Nabi itu ada yang nyala. Kita lihat orang yang berjuang disalahi. Orang yang menegakkan kebenaran disalahi, orang yang menyebarkan ilmu disalahi, dimungsuhi, tidak senang kanan kiri. Biasa, tapi awas. Ketika kita membuat marah ulama, berarti kita membuat marah Allah. Ketika kita membuat marah orang yang saleh, berarti kita membuat marah Allah. Jangan nyalain sama orang, orang baik jangan disalahi. Kalau memang orang itu salah, ya baru harus kita benarkan. Tapi tidak boleh kita balas dengan salah, tidak boleh. Salah sekalipun, salah kita salahi juga. Kalau disalahi, kono nyalan, jangan. Jadi kita sama kono kan? Kan ya? Di sana nyalaan juga Pak Ustaz. Ya sama, berarti sama-sama nyala. Andai kata kita ada hak yang diambil, ya kita tuntut hak kita. Ada hak kita yang diambil, kita tuntut hak kita. Jangan kita balas dengan nyala. Dan sebaik-baik orang adalah yang mau mengikhlaskan haknya, biar sudah sebaik-baik, dan Allah akan mengganti dengan yang lebih besar. Barang siapa yang entengan tentang haknya, akan dientengkan oleh Allah SWT. Barang siapa yang jelimet nanti urusannya. Itulah manusia harus seperti itu, ya.